Jangan sampai jadi orang yang jadi kolektor firman. Tapi jadilah orang yang betul-betul merawat firman. Katakan merawat firman. Dikatakan begini, taburkanlah benihmu pagi-pagi. Dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Ini firman Tuhan memberi satu petunjuk. Kalau benih diberikan pagi hari, sore hari janganlah engkau bersantai-santai. Lukas berkata, Alkitab selalu menafsirkan Alkitab. Dikatakan inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Kalau firman Allah ditabur pagi-pagi, sore-sore harus dirawat. Karena kalau enggak, engkau akan melupakan firman Tuhan itu. Demikian juga keselamatan kita. Kemerdekaan yang kita dapatkan dari Tuhan. Harus dirawat, saudara. Kalau enggak akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Berikutnya, Anda bisa lihat orang ini ya. Ini bukan tukang quote, ini Lee Kuan Yew, the founding father of Singapore. Anda bisa baca biografinya, orang yang luar biasa. Waktu itu Singapura baru merdeka, mereka masuk persekutuan Melayu, akhirnya nggak berhasil, keluar lagi dari persekutuan Melayu, menjadi negara yang merdeka, dan kemudian miskin, penuh dengan korupsi, penuh dengan penyakit, rakyatnya tidak berpendidikan. Dan kemudian apa yang harus dia lakukan ya. Dan kemudian dia katakan negara saya kecil, nggak punya sumber daya, minyak nggak punya, batu bara nggak punya, apapun nggak punya. Dan dikatakan waktu Singapura merdeka dalam bukunya, itu mayat di pinggir jalan pun udah biasa di Singapura. Nggak diurus itu udah biasa. Kemudian dia berkata gimana caranya ya, apa yang harus saya lakukan ya. Supaya kita menjadi negara yang maju. Dalam bukunya dia berkata bahwa kemerdekaan ini harus dirawat kata dia. Dan kemudian dia pikir, apa yang bisa kita jadikan contoh negara yang kecil, yang mungkin nggak punya apa-apa, tapi hebat. Mereka cari semua negara kecil di dunia, yang ukurannya mungkin hampir sama dengan mereka, dan kemudian Lee Kuan Yew memutuskan, marilah kita contoh negara Swiss. Kecil, banyak tempat yang sangat tinggi, cuma ada es, nggak bisa ditanami. Nggak banyak hasil bumi bisa keluar. Tapi kok bank-bank banyak di Swiss. Orang kaya seluruh dunia naruh duit di Swiss. Mereka mengeluarkan coklat yang paling baik. Orangnya hidupnya begitu luar biasa, standarnya sangat tinggi. Pendidikannya sangat tinggi. Dan Swiss negara kecil, tapi dia bisa ekspor barang-barang mewah yang luar biasa. Rolex dari Swiss. Dan kemudian saudara dia pikir gimana caranya, wah bisa menghasilkan begitu banyak barang yang berharga. Rolex dari Swiss, kalau dari Shenzhen namanya Lolek ya saudara ya, lain ya. Lolek sama Rolex lain. Dan kemudian dia katakan gimana? Oh kemudian dia impor gambar-gambar dari Swiss. Postcard dari Swiss dia impor sebanyak-banyaknya. Dia, menteri-menterinya, pemimpin-pemimpin negara yang baru ini di jalanan bagiin postcard Singapura. Ini loh kita akan jadi kayak gini. 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 Orang-orang nggak ngerti ini siapa nih, ini apa nih, nggak ngerti. Mereka nggak ngerti ini siapa apa. Pokoknya kita akan jadi kayak gini. Kita akan jadi kayak gini. Kita harus isi kemerdekaan sampai kayak gini. Dan tahun 99 ganti tahun 2000 kemarin, 10 tahun yang lalu waktu ganti milenia, dia undang orang-orang untuk ke istana untuk ngadain satu perayaan. Dan dia undang kurang lebih 1000 orang yang tua yang pernah mengalami kemerdekaan Singapura. Dia undang dan untuk makan malam bersama-sama. Dan yang dia betul-betul terharu adalah beberapa dari mereka membawa postcard yang dulu dibagiin sama Lee Kuan Yew di pinggir jalan. Postcard Swiss yang sudah lusuh. Dan kemudian ada beberapa orang mendekati Mr. Lee. Sekarang kita udah lebih baik dari Swiss. Luar biasa. Kenapa sudah? Karena mereka semuanya tahu bahwa kemerdekaan harus dirawat. Dan kalau supaya Anda tahu hari ini, firman Tuhan harus dirawat. Katakan kiri kanan, firman Tuhan harus dirawat. Katakan itu saudara. Next, berikutnya. Ternyata kerang ini, mutiara ini punya musuh. Seringkali sebelum jadi mutiaranya, kerangnya udah keburu dimakan saudara. Dan yang paling jago makan kerang itu di dasar lautan adalah kepiting yang tinggal di dasar laut. Dengan cangkangnya dia dibuka itu tutupnya rumahnya kerang dan kemudian dia makan dan tentu saja mutiaranya nggak akan jadi. Tapi saudara belum sebelum ini. Mutiara ini sebetulnya begitu banyak musuh di dasar lautan. Begitu juga dengan firman Allah. Markus 4 ayat 4 dikatakan pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis.
ada satu orang periset Josh Barna ditanya begini, apa sih musuh gereja nomor 1? Dan dia nggak jawab itu orang agama lain, dia nggak jawab itu undang-undang pemerintah, tapi dia jawab adalah musuh orang Kristen nomor 1 itu adalah ignorant atau kecuekan. Musuh orang Kristen nomor 1 adalah satu rasa yang berkata, oh saya udah cukup oke kok. Musuh orang Kristen nomor 1 adalah berkata bahwa saya nggak bisa bertumbuh lebih lagi lah, kayaknya segini udah oke. Musuh orang Kristen nomor 1 adalah berkata bahwa, oh nggak apa-apa lah, dari dulu memang sudah begini, it's okay, nggak apa-apa kok. Ignorant, kecuekan bahasa Indonesianya. It's okay, nggak apa-apa. Kalau orang ignorant, orang cuek, maka dia nggak bisa menjelaskan mengapa dia melakukan ini dan itu. Misalnya ke gereja, kenapa angkat tangan ya? Nggak tahu, habis semua orang angkat tangan sih. Kalau di gereja kenapa ya? Kita harus nyembah. Kenapa matanya pada merem ya? Nggak tahu. Saya dari dulu merem karena semua merem sih. Masa saya melek sendiri? Kenapa sih ke gereja begini dan begitu? Nggak tahu karena semua orang begitu. Tapi hari ini saya percaya saudara, firman Tuhan ingin mengajak kita untuk menghasilkan satu mutiara, yaitu kita harus betul-betul terus maju dalam Tuhan. Dan kita nggak mau musuh itu memakannya. Dan kita nggak mau jadi orang Kristen yang cuek. Katakan saya tidak cuek. 1, 2, 3. Next, berikutnya, Anda bisa lihat ini ya, ada gambar sebelumnya, dan Anda bisa lihat ini. Nah, ini ada cerita saudara, ada satu orang, ibu, dia lagi mau goreng ikan, kemudian dia potong kepalanya, dia potong buntutnya. Anaknya nanya, mah, kenapa sih mama dari dulu kalau goreng ikan kepalanya dipotong, buntutnya dipotong? Oh nggak tahu, abis nenekmu tuh yang dulu ngajarin mama begitu. Oh gitu ya. Ya. Kemudian anaknya ini pulang ke rumah. Anaknya pulang ke rumah juga mau masak buat keluarganya. Dan kemudian dia potong kepalanya, dia potong buntutnya. Anaknya umur 5 nanya, mah kenapa sih mah masak ikan dipotong kepalanya, potong buntut? Nggak tahu, barusan nenek kamu bilang bahwa neneknya mama tuh yang dulu ngajarin. Oh gitu ya. Tapi anaknya kritis. Kok gitu sih? Kalau kamu nggak percaya, tanyanya ke nenek buyut. Ternyata masih hidup nenek buyutnya. Kemudian cucunya pergi ke nenek buyut. Bah gitu ya, nenek buyut, mama bilangnya kalau masak ikan kepalanya buntutnya harus dipotong. Nenek juga bilangnya demikian, tapi semua nih katanya bilangnya nih nenek buyut yang ngajarin nih. Kenapa sih nenek buyut bahwa ikan itu kalau digoreng kepalanya sama buntutnya harus dipotong? Apakah rasanya jadi lebih enak? Apakah ada sesuatu yang spesial? Apakah itu tradisi keluarga kita? Nenek buyutnya bingung, gitu ya? Nggak pernah ngajarin gitu sih. Nenek buyutnya bilang, oh begini. Karena dulu hidup kita susah, wajannya kecil. Kalau palanya sama buntutnya nggak dipotong, maka nggak muat di wajannya. Alasannya gitu aja saudara. Sekarang kalau punya wajan yang lebih gede, nggak usah dipotong sih. Oh, ternyata 3-4 keturunan ke bawahnya nggak ngerti apa yang dia lakukan saudara. Dan kemudian hanya melakukan sesuai dengan katanya begitu sih, katanya begini sih. Jangan jadi orang Kristen yang ignorant. Anda harus tahu mengapa Anda harus baca firman. Anda harus tahu mengapa Anda harus ke gereja hari Minggu. Anda harus tahu mengapa Anda mengangkat tangan. Anda harus tahu mengapa Anda menyembah. Dan waktu Anda melakukan itu dengan penuh pengertian, katakan penuh pengertian, maka Anda akan maju. Katakan saya akan maju. Amen. Berikutnya, yang terakhir adalah sebelum ini ada lagi satu ayat. Yang terakhir dikatakan demikian saudara, bahwa mutiara ini menyinarkan cahaya. Mutiara ini lain. Kalau Anda misalnya punya berlian, maka berlian itu memantulkan cahaya. Kalau Anda punya emas, logam mulia apapun, maka dia yang dilihat adalah pantulannya. Tetapi mutiara ini dia menyerap dan menyinarkan cahaya. Ini adalah keunggulan dari Anda dan saya orang percaya. Sinar itu mah nggak usah dipungkiri, adalah Yesus sendirilah. Yohanes berkata, akulah terang dunia. Matius berkata, demikian hendaknya terangmu bercahaya depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Anda dan saya bertugas untuk menyerap sinar Kristus dan kemudian untuk menyinarkannya kepada orang lain. Saya katakan kepada Anda tempat ini, Anda nggak perlu pinter khotbah. Tapi kalau orang kenal engkau, orang mau jadi Kristen apa enggak? Anda nggak perlu bisa khotbah. Tapi kalau keluargamu ada masalah, mereka datang kepadamu atau tidak? Atau jangan-jangan Anda sumber masalahnya gitu ya? Enggak adalah di tempat ini semuanya orang baik. Syikara, Enggak perlu bisa khotbah.
Yang penting orang bisa merasakan nggak sinarnya Kristus dalam kehidupan Anda. Dan kalau Anda bisa menampilkan sinarnya Kristus, Anda akan menjadi magnet yang luar biasa. Orang akan tertarik kepada Anda karena Kristus hidup di dalam Anda dan saya. Next, berikutnya Anda lihat anak ini ya. Anak umur 18 tahun namanya Abraham Sherix. Dia cinta Tuhan luar biasa, melayani Tuhan, berapi-api dalam Tuhan. Tapi pada umur 18 tahun, didiagnosa punya satu penyakit getah bening. Bukan kanker getah bening, tapi kelainan getah bening. Sehingga dia ke dokter dan dia tanya, keluarganya tanya, apa dok yang harus kami lakukan? Dokter berkata jawaban satu-satunya adalah harus melewati kemoterapi. Pengobatannya hampir sama kayak kanker, harus kemoterapi. Dan kemudian baiklah satu keluarga mendukung dan kemudian dia mengalami kemo pertama kali, disuntik satu cairan sehingga diupayakan sel kankernya mati. Tetapi Anda tahu ya kalau kemoterapi pasti tubuh manusia itu bereaksi. Karena itu kan radioaktif sebenarnya gitu ya. Dan kemudian dia disuntik dan kemudian wah dia muntah-muntah, rambutnya mulai rontok dan sebagainya. Dia nggak bisa makan, nggak bisa minum. Seminggu lamanya dia sakit. Wah betul-betul dia menderita sekali. Dan kemudian dia berkata kepada orang tuanya, Pak, Mah, kayaknya kalau aku di kemo terus, kayaknya aku bisa lebih cepat game dibanding kalau aku nggak di kemo nih. Aku nggak tahan lagi deh, aku nggak mau. Dan kemudian anak ini research dari internet apa yang bisa dia lakukan selain kemoterapi. Dan kemudian dia dapat daftar dokter-dokter yang ahli, dia teleponin satu-satu dan dia mendapatkan kesimpulan. Kalau dia sama sekali nggak makan gula, kalau dia betul-betul makan semua yang organik tanpa pengawet, tanpa pewarna, tanpa apapun, makanan organik. Dan yang ketiga, dia berolahraga secara teratur, maka mungkin dia bisa sembuh. Dan dia katakan, baiklah, aku mendingan sama sekali nggak makan gula. Aku makanan semua yang organik dan aku berolahraga. Dan dia tanya dokter, berapa persen kemungkinan saya bisa sembuh? Dokter berkata, 10% kemungkinannya kau bisa sembuh. Dan dia katakan, yes! Bagi Tuhan 10% itu sangat besar. Katanya. Dan kemudian dia berdoa, keluarganya mendukung. Dan kemudian tiba waktunya dia kemoterapi kedua, dia nggak datang ke rumah sakit. Rumah sakit telepon rumahnya, Bapak Ibu kenapa Abraham nggak datang? Iya, dia nggak datang. Kedua kali kemoterapinya dia nggak datang lagi, saudara. Dan kemudian ditelepon lagi kemana-mana Abraham nggak datang. Kali yang ketiga kali setelah yang pertama dia ditelepon lagi, mana Abraham? Kemudian orang tua menjawab, kami memutuskan bahwa kami tidak akan lagi mengikuti kemoterapi. Kami akan mempercayakan kehidupan anak kami kepada Tuhan dan biarkan dia makan makanan yang sehat. Anda tahu seminggu kemudian datang surat dari polisi, orang tuanya ditangkap. Karena dibilang membunuh anaknya pelan-pelan, pembunuhan berencana. Aneh ya, kalau di Indonesia orang masuk rumah sakit diusir, kalau di sana, kalau nggak mau kemoterapi, orang tuanya ditangkap. Berkata bahwa mau merencanakan pembunuhan terhadap anaknya. Wah, akhirnya satu keluarga ditangkap, masuk pengadilan. Orang tuanya didakwa dengan demikian, pembunuhan berencana. Kemudian datanglah Abraham Sherix masuk ke ruang pengadilan. Dan kemudian hakim berkata, Abraham Sherix, kamu nggak mau jadi kemoterapi? Abraham Sherix on fire sama Tuhan. Dia nggak ngomong penyakitnya, dia nggak ngomong kemoterapi, dia cuma ngomong ya Roh Kudus akan menyembuhkan saya, Roh Kudus itu luar biasa, Roh Kudus adalah penyembuh yang hidup dan sebagainya. Waduh, hakimnya bilang ini anak masih mabok kayaknya kemoterapi nih. Sudahlah, minggu depan balik lagi. Dok, pulang. Minggu depan balik lagi. Kemudian dokternya bilang kok agak seger ya, lebih seger. Dia makin lama makin seger dibanding pertama kali difoto di kemoterapi. Abraham Sherix, kenapa kamu nggak mau di kemoterapi? Oh, Roh Kudus luar biasa, Roh Kudus hidup, Roh Kudus menyembuhkan saya, Allah itu hidup, Allah itu luar biasa. Waduh, hakimnya pusing luar biasa. Nah, kemudian pulang kamu, minggu depan datang lagi. Minggu depan datang lagi, hakimnya kaget. Sudah betul-betul kayak orang sehat dan pakai pakaian jogging. Ke pengadilan pakai pakaian jogging habis olahraga. Dan kemudian hakimnya berkata, Abraham Sherix, kenapa kamu nggak mau di kemo? Oh, Roh Kudus hidup, Roh Kudus luar biasa, Allah itu menyembuhkan. Kemudian hakim berkata, tidak cukup bukti, dia makin lama makin mati. Yang ada adalah dia makin lama makin sehat. Sudahlah, kalian bebas, dok, bebas. Kemudian sebelum pulang semua, hakimnya berkata, Abraham, kau masuk ke dalam ruangan saya. Kalau di Amerika itu di balik kursinya pasti adalah kantor hakimnya. Masuk ke dalam. Dan kemudian, Abraham, kau duduk di sini. Abraham duduk dan kemudian hakimnya berlutut di samping dia. Saya mau terima Tuhan Yesus dong. Kayaknya engkau punya Tuhan yang luar biasa. Hakimnya terima Tuhan. Dan hakimnya minggu depan dibaptis dengan 6 juri dari 12 juri ikut dibaptis minggu depannya. Nggak perlu bisa khotbah, saudara. Asal Anda bisa menyinarkan Kristus dalam kehidupan Anda, orang akan ngikutin Tuhan. Katakan kiri kanan,